Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita dapat kembali ke dalam rumah Tuhan untuk menikmati kembali bait-Nya atas segala kemurahan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita satu minggu ini, Tuhan. Kiranya kita hadir di tempat ini untuk menikmati kasih-Nya Tuhan. Berikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara, karena kebaikannya terus-menerus dicurahkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Sekalipun kami lari daripada-Mu, tapi kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, karena kemurahan-Mu lah kami ada di tempat ini, di dalam rumah Tuhan, untuk menikmati kembali bait-Mu Tuhan. Kami memberikan hati kami, hidup kami kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Benar-benar menikmati Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan ada di dalam bait-Mu, masuk dalam hadirat-Mu ya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau layak ditinggikan, Yesus layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami rindu, sungguh kami rindu tinggal di dalam bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku rindu
kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan hati kami semua yang ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Bertemu dengan Tuhan, menikmati kembali kebaikan-Nya melalui firman yang akan kami dengar hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau mau mengubah hidup kami. Kami rindu Tuhan, Engkau menjadikan kami seperti bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kami Tuhan pada pagi hari ini. Puaskanlah hati kami Tuhan, puaskanlah jiwa kami dengan firman-Mu, dengan pribadi-Mu Tuhan, sehingga kami nanti pulang tidak seperti kami datang, tapi kami diberkati. Sebentar kami menikmati berkat-Mu Tuhan, berkati Bapak Gembala, berikan kekuatan pengurapan-Mu dari surga-Mu yang mulia Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak Gembala, sehingga beliau mampu menyampaikan kebenaran isi hati-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami sambut firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Jemaat yang kasih dalam Yesus, ya, kita perhatikan firman Tuhan dengan baik. Seringkali ya saya merasa resah ya karena ini akhir zaman, ya saya khawatir kehidupan iman rohani ya jemaat ini tidak tangguh ya. Karena di akhir zaman ini banyak masalah-masalah yang akan terjadi dan itu akan menghimpit ya kehidupan iman rohani anak-anak Tuhan. Apalagi saya melihat kalau di YouTube itu ya khotbahnya berbeda-beda. Bahkan seringkali saya melihat hamba Tuhan satu dengan yang lainnya mestinya sehati ya, tapi ada perdebatan sesama hamba Tuhan. Begitupun juga ya, yang satu mengatakan Allah itu satu, ya, yang lainnya Allah itu Trinitas, tiga, ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam ini seringkali mungkin jemaat itu bingung, ya. Sering mereka tanyakan Trinitas itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kalau dia bisa membaca firman itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Nah, ada yang tidak mengakui anak, cuma mengakui Bapa. Karena anak itu Tuhan Yesus itu dianggap ya Allah yang lebih kecil. Jadi kita harus menyembah Allah yang lebih besar. Wah, ini kacau. Ya, ini bisa kacau. Kalau kita justru yang menebus kita ini adalah Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan itu jelas mengatakan kalau kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan Yesus, itu sama dengan memuliakan Allah. Itu jelas. Misalkan 1 Yohanes 5 ayat ke-11 dan 12, ini bukan ayat pokok saya, cuman saya tunjukkan saja. Coba tolong ditampilkan supaya jemaat bisa mengerti. Ya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu di dalam anaknya. Ya, 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Anak itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi barang siapa memiliki anak, artinya barang siapa percaya kepada Yesus,
ya kita memiliki hidup. Nah ini seringkali ya saya kasihan kalau misalkan jemaat sampai tidak mengerti ya. Memang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal itu doktrin. Ya. Satu doktrin kekristenan, kita harus mengenal Allah itu dengan benar. Nah, itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Bahwa kita harus mengenal Allah dengan benar, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu adalah anak, ya. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi kita harus memahami. Tetapi kita menyembah satu, sudah saya jelaskan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapa, ya Roh Kudus itu ada di dalam ya tubuh kebangkitan Yesus. Ya, jadi 3 menjadi 1 ada dalam tubuh kebangkitan Yesus. Tubuh kebangkitan Yesus itu adalah tubuh kemuliaan. Ya. Nah, ini seringkali saya melihat ya keadaan pengajaran ini kacau ya. Nah, tapi pada pagi hari ini saya tidak mengajarkan Allah Trinitas ya, nanti lain kali saya akan ulangi kembali ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan mengajarkan ya tentang kasih yang sempurna. Saudara harus mengenal ya kasih Allah ini dengan benar. Ya, sedikit saya berikan ulasan, kekristenan adalah jalan hidup kekal. Ya, ingat, kekristenan adalah jalan hidup kekal. Jalan hidup kekal itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui salib. Ya. Jadi jalan hidup kita itu, iman kita itu menuju surga, yaitu menuju hidup kekal. Ya. Nah ini saya sedikit ulaskan, nanti jemaat bisa memahami. Agama lain itu hubungan Allah dan umatnya dikendalikan oleh hukum. Ya. Jadi kalau agama lain itu hubungan Allah dan umatnya itu dikendalikan oleh hukum. Tapi beda, kekristenan hubungan Allah dan umatnya itu dikendalikan oleh kasih. Ya, bukan oleh hukum. Ya. Nah, kita ini hubungan dengan Allah itu antara Bapak kita di sorga, saudara ini anak-anak. Ya. Jadi hubungan saudara dengan Bapak itu adalah hubungan Bapak dan anak. Bukan dikendalikan oleh hukum, tapi dikendalikan oleh kasih. Ya. Jadi ibadah Kristen itu adalah memuji Tuhan, mengucap syukur. Ya. Jadi hidup orang Kristen itu berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus. Ya. Jadi hidup saudara itu berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus, ya. Yang Tuhan kehendaki bukan kebenaran manusia. Ada gereja atau hamba Tuhan, dia khusus mengajarkan kebenaran-kebenaran. Tanpa kebenaran tidak bisa masuk surga. Tidak bisa seperti itu. Ya. Manusia itu belum sempurna. Manusia sulit sekali memiliki kebenaran. Kebenaran Yesus itu diberikan kepada kita. Nah, jadi kebenaran yang kita miliki itu adalah kebenaran Yesus. Itulah yang kita lakukan. Ya. Jadi yang Tuhan kehendaki bukan kebenaran manusia. Yang Tuhan kehendaki adalah iman dan ketaatan. Itulah kebenaran yang sejati. Karena manusia yang pertama Adam itu enggak taat, ya, enggak percaya, ya perkataan Allah atau firman-Nya. Jadi Allah sekarang yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita ini adalah iman kepada Dia, iman kepada Tuhan Yesus. Iman itu artinya percaya dan taat, ya kepadanya. Ya, jangan kita percaya kepada Allah tapi tidak taat seperti Abraham, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, iman dan ketaatan itulah kebenaran yang sejati yang dikehendaki oleh Allah. Coba sekarang kita akan belajar di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Injil Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Amin. Tuhan, amin ya. Jadi kalau saudara sebagai anak-anak Allah, saudara harus mengerti kasih Bapa kepada saudara. Ya, seringkali saya dapati orang Kristen tidak mengerti kasih Bapa itu begitu besar kepada saudara sebagai anak-anak Allah. Ya, dikatakan kasih Allah begitu besar. Ya, karena begitu besar kasih Bapa, maka ya dikatakan kasih Allah yang begitu besar ya akan dunia ini. Kenapa dikatakan dunia? Dunia itu luas. Seberapa besarnya gunung ada di dalam dunia. Tapi besarnya dunia ini masih besar kasih Allah kepada saudara sebagai anak-anak Allah. Itu maksudnya. Ya. Jadi saudara harus bisa memahami. Ya. Kasih Bapa itu sangat besar. Jauh melebihi besarnya ya dunia ini. Sehingga Bapa relakan Tuhan Yesus, Sang Firman, mati bagi manusia. Ya, kita melihat kasihnya begitu besar kepada manusia. Manusia siapa? Manusia yang diciptakan. Manusia siapa? Manusia yang percaya kepada firman-Nya. Ya, manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kasihnya yang begitu besar ditujukan kepada kita. Manusia yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus yang berkorban. Ya, kita melihat, jadi manusia yang berdosa, tapi Tuhan Yesus yang berkorban. Begitu besar ya kasih Bapa. Berbicara Allah adil, ya Allah itu maha adil. Berbicara Allah adil, maka Allah pakai hukum Taurat untuk melakukan, ya, atau kalau seseorang itu salah, ya, maka kesalahan itu dihukum. Ya, maka kalau orang melakukan kesalahan, orang itu dihukum. Itu menurut Taurat. Ya, jadi yang melakukan kesalahan itu dihukum oleh Allah. Yang melakukan dosa itu mati. Ya, supaya tidak ada dosa di antara umat Allah, ya, bangsa Israel. Ya, jadi hukum Allah itu ditegakkan dengan adil, diberikan Taurat. Kalau saudara melakukan kesalahan, ini sama Taurat ya. Kalau saudara melakukan kesalahan dihukum. Kalau saudara melakukan dosa mati. Ya. Supaya tidak ada dosa di antara umatnya bangsa Israel saat itu. Tapi beda sekarang. Ya, sekarang Allah berkemurahan supaya saudara menjadi umat Allah yang tidak berdosa. Allah menghapuskan segala dosa saudara melalui korban Yesus di salib. Itulah kasihnya yang sangat besar kepada manusia, kepada saudara sebagai orang yang beriman. Ya. Coba kita melihat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saudara, jelas ayat ini mengatakan, di surga itu ada 3, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ya. Kenapa dikatakan ketiganya satu? Itu satu hakikat, karena kasihnya itu begitu besar satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan. Tetapi untuk menyelamatkan saudara, Yesus Sang Firman itu harus berpisah, dia turun ke surga. Ya, bahkan ya rela mati bagi saudara, ya. Jadi kasihnya ya Allah itu begitu besar kepada manusia. Karena saudara adalah anak-anak Allah. Allah rela Tuhan Yesus Sang Firman itu menggantikan kematian manusia. Padahal Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu kasih, satu hakikat. Tidak bisa dipisahkan. Tapi khusus
ya, untuk menyelamatkan saudara. Ya, maka Bapa itu rela, Tuhan Yesus Sang Firman itu menggantikan kematian saudara. Inilah kasih agape, ya, kasih yang sempurna dan seringkali tidak bisa dipahami, ya, oleh manusia. Ya. Nah, seringkali saya melihat banyak pengajaran-pengajaran sampai hari ini simpang siur. Yang saya maksudkan simpang siur, zaman sekarang ini adalah zaman akhir, zaman Injil, ya, zaman kabar bahagia, yaitu zaman kasih karunia Allah, zaman kemurahan Allah dinyatakan kepada manusia. Jangan ngongker-ngongker Taurat lagi, hukum ini, hukum itu, hukum ini. Ya. Saudara tidak di bawah hukum Taurat, tapi saudara ada di bawah kasih karunia Tuhan Yesus. Ini harus dipahami. Nah, seringkali kita tidak memahami, seolah-olah kita masih berada di bawah hukum Taurat, tapi kita juga masih di bawah hukum kasih karunia. Ini membingungkan. Ya, tidak. Ya, sekarang ini kita berada di dalam, ya, hukum kasih karunia Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah itu menyatakan kasih-Nya di akhir zaman ini. Kalau pada zaman Taurat Allah itu menyatakan murkanya, orang yang salah dihukum, orang yang berdosa mati. Ya, maka kita melihat bagaimana hukum Taurat dilakukan oleh bangsa Israel. Orang yang melakukan dosa dirajam batu, dilempar batu sampai mati. Ya. Tapi sekarang ini beda. Ya, ini akhir zaman. Kemurahan Allah berlaku atas setiap manusia yang percaya kepadanya. Allah itu adalah kasih. Keputusan Allah untuk manusia berdosa itu adalah kasih, bukan hukuman. Ya, asal saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian sekarang tidak ada hukuman lagi bagi saudara yang ada dalam Yesus. Bagi saudara yang percaya kepada Yesus. Ya, saya pakai bahasa sehari-hari saya. Allah tidak bisa menghukum orang yang beriman karena salib Kristus. Ini saudara harus mengerti. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Allah tidak bisa menghukum saudara kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus karena salib Kristus. Ya. Apa yang saya maksud salib Kristus? Yesus itu sudah menggantikan kematian saya di salib. Ya. Jadi kalau Bapak melihat dosa saya, kesalahan saya, Bapak melihat salib Kristus, kekudusan Kristus, kebenaran Kristus yang dilihat oleh Bapak. Jadi dengan kata lain, kematian saudara ini sudah diganti oleh kematian Yesus. Kalau kematian saudara ini sudah dibayar, sudah diganti oleh kematian Yesus, kalau Allah masih dihukum berarti Allah tidak adil. Paham enggak maksudnya? Ya. Jadi Allah tidak bisa menghukum saudara karena salib Kristus ini tadi. Ya. Maka Allah menyelamatkan manusia oleh kasih-Nya yang sempurna. Keselamatan diberikan manusia sebagai anugerah. Ya. Nah, coba kita melihat Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia itu sama dengan anugerah, ya, hadiah. Ya, kasih karunia itu berbicara tentang anugerah, berbicara tentang hadiah, atau bicara tentang pemberian.
Jadi keselamatan itu merupakan hadiah yang Bapa berikan kepada saudara melalui salib Kristus. Ya. Keselamatan itu adalah pemberian Bapa kepada saudara melalui salib Kristus. Karena Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Yang Bapa minta itu adalah iman. Artinya percaya kepada firman-Nya. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, keselamatan menjadi hak milik saudara karena salib Kristus. Ya, puji Tuhan. Maka yang ada pada Bapa adalah anugerah, kasih karunia diarahkan atau diberikan kepada manusia. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara semua adalah anak-anak Allah karena beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Maka sekali lagi, saudara tidak perlu takut apapun atas kehidupan saudara. Karena saudara ini sebagai anak-anak Allah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau misalkan, ya, saya ilustrasikan yang mudah saja. Kalau saudara anaknya pejabat polisi, apalagi anaknya Kapolri, ya, tentu saudara tidak takut kepada polisi. Karena bapak saudara itu adalah kepala kepolisian Republik Indonesia. Ya, tentunya seperti itu. Ya, begitupun juga kalau saudara adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa di sorga, yang adalah pencipta semesta alam ini, maka apa yang perlu saudara takuti dalam hidup ini? Ya, maka seringkali saya berkata, dan saya berulang-ulang saya katakan, saya tidak takut apapun ya di dalam kehidupan ini. Selain saya takut pada Allah kalau saya melakukan kesalahan atau dosa. Ya, kalau tidak begitu saya sangat mengasihi Allah. Ya. Puji Tuhan. Ya. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, hukum Taurat datang melalui Nabi Musa, tapi kasih karunia datang melalui Tuhan Yesus. Nah sekarang saya mau tanya, saudara ini beriman kepada Musa, Nabi Musa, atau beriman kepada Tuhan Yesus? Kalau saudara beriman kepada Nabi Musa, ya saudara ada di bawah Taurat. Kalau saudara beriman kepada Tuhan Yesus, ya saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, bukan di bawah Taurat. Ya. Nah, kalau kita berada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, hukum yang Allah berikan kita itu adalah kasih. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, tapi perlu saya beri sedikit pengertian. Wah kalau begitu Bapak Gembala, jadi orang Kristen ini enak ya. Berbuat dosa, ngawur ini, berbuatan sing nggak karu-karuan, nggak apa-apa kok. Nggak dihukum. Saudara memang tidak dihukum ya untuk masuk neraka karena ya hukuman itu sudah tanggung Yesus. Tapi kalau saudara berbuat salah, berbuat dosa, saudara akan dicambuk. Artinya, saudara tidak dihukum, tapi saudara didisiplinkan oleh Tuhan. Ya, maka mungkin dalam kehidupan saudara ada masalah dalam pekerjaan saudara, ya, dalam rumah tangga saudara, berbagai macam-macam masalah, ya, karena dipukul, dicambuk oleh Tuhan untuk didisiplinkan, bukan untuk dimatikan. Ya, seperti kalau kita punya anak, kita mendisiplinkan, ya kita pukul anak, bukan kita matikan itu anak, ya, supaya kita bisa memahami. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, ciri orang Kristen kalau hidup di dalam Tuhan itu ada sukacita. Ya. Firman Tuhan mengatakan
bersukacitalah ya di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi kalau saudara beribadah, beribadalah dengan penuh sukacita dan semangat melayani. Berikanlah hidup saudara untuk memuliakan Tuhan Yesus. Karena melalui Tuhan Yesus, ya, manusia itu diselamatkan. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa, tidak ada seorang pun sampai ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, saudara adalah manusia-manusia yang sangat beruntung karena bisa percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Dan saudara mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu anugerah keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan melalui salibnya. Ya, maka tadi saya katakan, Bapa tidak bisa menghukum saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus, karena kematian kita ini sudah digantikan oleh Yesus. Ya. Jadi Bapa tidak bisa menghukum umat beriman karena salib Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudara sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah itu sangat mengasihi saudara. Hiduplah dengan penuh sukacita di dalamnya. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Kebenaran firman-Mu ya Bapa sudah Hamba sampaikan kepada umat-Mu. Mereka sekarang mengerti bahwa Engkau-lah Bapa yang penuh kasih. Kasih-Mu yang Engkau arahkan dalam kehidupan kami. Supaya kami memiliki hidup yang kekal bersama-sama Engkau kelak di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah tubuh Yesus sendiri. Tubuh yang sempurna. Tubuh yang kudus tidak bercacat. Maka sekarang kita ini dilayakkan bersekutu dengan tubuhnya yang kudus. Supaya ya, di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita, tetap kudus seperti Tuhan Yesus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus. Darah yang sempurna. Darah yang menguduskan segala dosa kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu. Masyurlah nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Memuji kebesaran. Ajaib
Segala puji hormat hanya bagimu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau fokus pada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah mati bagi kita, dan kita sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Saudara Bapak Ibu Saudara, untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Juga memberkati umat-Mu Tuhan yang beribadah melalui live. Engkau juga berkati kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan, kami serahkan seluruh umat-Mu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Engkau lindungi mereka semuanya. Jauhkan dari segala malapetaka. Jauhkan dari orang-orang jahat. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Jauhkan juga dari segala macam virus. Berkati usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka. Berkati dengan berkat berlimpah-limpah Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami adalah anak-anak Allah yang Engkau kasihi. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.